Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Kita akan belajar soal kesetiaan, dan saya ingin mengajak saudara memulainya dari membacanya dari Ulangan pasal ke-28. Kesetiaan merupakan salah satu topik favorit saya dalam mengajar. Saya bicara soal kesetiaan di kelas, dulu kelas COL, tapi sekarang di persiapan pranikah. Saya mengajar juga tentang kelas kesetiaan, walaupun di dalam kelas pranikah ada beberapa permainan yang kita mainkan. Salah satunya permainan yang kita sebut dengan red blue exercise. Permainan memilih warna merah dan biru. Permainan itu tidak dirancang untuk saling mengkhianati, tapi pada pengalaman permainan itu selalu ada kelompok yang saling mengkhianati. Yang ikut R-rated sudah tahu apa permainan itu. Dan memang pengkhianatan terjadi, dan Alkitab mencatat bahwa angkatan yang terakhir di akhir zaman ini, pengkhianatan atau orang tidak setia itu merupakan hal yang normal. Setuju? Saya kira sudah keluar dari ruangan ini, nggak usah keluar dari ruangan ini, dalam ruangan ini gampang sudah untuk temukan ketidaksetiaan, saya kira. Dan oleh sebab itu, bulan April ini kita ingin belajar tentang kesetiaan, dan saya ingin memulai membacanya dari Ulangan pasal ke-28. Buat kita semua, ayat yang tidak asing buat beberapa saudara. Ulangan 28, saya ingin membaca dari ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi, I don't hear you, akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi, bilang sama sebelahmu, kamu duduk sama kepala. Sebelahmu ini kepala. Amin. Amin, kepala. Oke? Dan bukan ekor. Dan engkau akan tetap, I don't hear you again. Engkau akan tetap naik dan bukan, Alkitab berkata engkau akan tetap naik dan bukan turun, apalagi naik turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan kau lakukan setia. Alkitab berjanji bahwa hari esok saudara akan selalu lebih baik dari hari ini. Karena hidupmu akan tetap naik, artinya hari esok saudara harus lebih cerah dari hari ini. Dan kau akan jadi kepala, bukan jadi ekor, dan dikatakan persyaratannya adalah kalau saudara hidup setia. Nah, di dalam kelas premarital, saya selalu mengajak mereka membuka 2 halaman ke belakang. Pasal ke-32 dari Ulangan. Ulangan pasal ke-32 ada ayat yang lain yang saya ingin kutip. Ayat yang saya katakan bahwa akan memberikan saudara rahasia untuk hidup susah. Kalau saudara tidak mau menjadi kepala, mau jadi ekor, tidak mau naik dan turun, saudara lakukan ayat ini. Dan sangat mudah melakukannya. Dikatakan begini, ia berfirman, ia ini Tuhan, ia ini Elohim, pencipta langit dan bumi. Dia berfirman, dikatakan, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kata hendak itu bukan I shall, atau aku akan, tapi berkata I will. Aku pasti menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan dikatakan, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Terjemahan bahasa Jakartanya berkata, untuk menegakkan hatinya untuk melihat apa jadinya mereka. Terpaksa Tuhan harus tega lihat apa jadinya mereka, sebab mereka itu angkatan yang apa? Yang bengkok bukan giginya, bukan kakinya, yang bengkok adalah dalam kurung hatinya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, a wicked, a perverse generation. Hatinya bengkok, licik. Angkatan atau anak-anak yang tidak mempunyai apa? Kesetiaan. Saya katakan pada teman-teman biasanya di kelas, kalau kalian mau hidup susah, gampang. Karena sinar wajah Tuhan melambangkan anugerah. Di gereja sebelum saudara pulang, saudara diberkati, dikatakan berkatnya berbunyi, biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sinar wajah Tuhan melambangkan the favor of God. Anugerah penyertaan daripada Tuhan. Nah, kalau saudara mau hidup susah, gampang. Tuhan berjanji, bahkan Tuhan bersumpah, dia akan ambil anugerahnya dari hidupmu, hanya gara-gara saudara tidak lagi setia.
Jadi kalau mau hidup susah, gampang. Jangan setia sama pacarmu. Jangan setia sama orang tuamu. Jangan setia sama pernikahanmu. Jangan setia dalam pekerjaanmu. Jangan setia kepada gerejamu. Jangan setia pada Tuhanmu. Jangan setia pada negaramu. Just be a wicked man. Gampang. Kalau saudara hatinya tidak lurus, tidak jujur, Alkitab berkata, saudara bukan orang setia, Tuhan akan mengangkat anugerahnya dari kehidupanmu. Nah, di dalam breaking news yang saya tulis di bulan April, saya memperkenalkan pada saudara, menjelaskan pada saudara dua kata bahasa asli di Alkitab yang menjelaskan, menggambarkan tentang kata setia atau kesetiaan, faithfulness. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama memakai kata emunah. Kata emunah artinya secara tersurat, harafiah, artinya firmness, firm, kokoh. Seperti kursi ini firm, kokoh, firm. Secara harafiah artinya kokoh. Secara figuratif, secara kiasan artinya aman, secure, security. Atau dalam konteks moral, karakter dan moral bicara soal loyalitas, fidelity. Loyal, setia. Saudara setia dalam perusahaan, setia dalam hubungan yang kau bina. Setia kepada Tuhan. Atau faithful. Faithful artinya penuh dengan iman. Tidak mungkin saudara bisa kokoh, setia, kalau saudara tidak penuh dengan pengharapan dan iman. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang kokoh, Tuhan yang tidak bergerak, Tuhan yang tidak berubah. Dia berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Dari Alfa sampai Omega, dia tidak berubah. Dia konsisten, dia sama, dia kokoh, dia tidak berubah-ubah. Are you with me? Dan dikatakan, dia, kalau boleh ditampilkan lagi, dalam terjemahan bahasa Indonesia atau Inggris ya, steady, truly, jujur, truth, benar, tidak ada kebohongan di dalamnya. Verily, sesungguhnya, bahwa dia itu sungguh. Kosakata bahasa Indonesia kita terbatas untuk bisa menggambarkan apa yang dikatakan. Dan dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang setia seperti itu. Dikatakan kesetiaannya sampai ke awan. Dia menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak berubah. Apapun yang terjadi, dia tidak tergoncangkan, tidak terubahkan, dan tidak akan tergoyahkan. Ada amin? Nah, di dalam Perjanjian Baru, kata kesetiaan digambarkan dengan kata yang berbeda. Kata Perjanjian Baru yang dipakai adalah kata pistos. Pistos artinya secara objektif trustworthy, bisa dipercaya, layak dipercaya. Secara subjektif, sebagai individu, trustful, dapat dipercaya. Sebagai pribadi atau secara objektif, objectively bisa dipercaya. Secara subjektif, kalau dia sosok pribadi, layak dipercaya. Atau kata believe, bahasa Indonesia kita tidak punya dua kata yang berbeda antara trust dan believe. Kemudian ada kata faithful, setia. Atau sure, pasti. True, benar. Nah, oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru selalu dikatakan, kalau engkau pistos dalam hal yang kecil, kalau engkau setia dalam hal yang kecil, kau akan dipercayakan hal yang besar. Amin? Kalau engkau bertanggung jawab di dalam hal yang kecil, kau akan dipercaya hal yang besar. Oleh sebab itu, di dalam khotbah saya sebelumnya tentang kesetiaan, saya bicara tentang bahwa kalau saudara ingin menuai buah yang bernama kepercayaan, saudara mau dipercaya oleh atasanmu, dipercaya oleh orang tuamu, dipercaya oleh pasangan hidupmu, dipercaya oleh siapa saja. Kalau saudara ingin menuai buah yang bernama kepercayaan, saudara harus menabur benih yang bernama kesetiaan. Saudara tidak bisa dapatkan kepercayaan tanpa menaburkan benih yang bernama kesetiaan. Istri tidak bisa berkata, gimana sih, Pap? Percaya dong dari dulu, gimana sih nggak percaya terus? Kalau suamimu belum percaya, berarti engkau belum menabur benih kesetiaan yang cukup, sehingga dia percaya. Artinya kemungkinan selama ini engkau tidak cukup emunah, tidak cukup steady, stabil, kokoh untuk bisa dipercaya karena engkau berubah-ubah terus. Seorang politisi mau dipercaya, dia bukan hanya cuma mengumbar janji, karena janji tidak membuat orang percaya. Tapi janji yang kemudian ditepati yang akan membuat orang kemudian percaya kepadanya. Demikian juga orang tua.
Saya sering ketemu dengan orang tua yang punya kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Kenapa? Karena anaknya tidak percaya kepada dia. Kenapa anak tidak percaya pada orang tua walaupun orang tua yang bayar kuliahnya, belikan hadiahnya, dan bayar handphonenya dan lain sebagainya? Karena sederhana, uang tidak bisa membeli kepercayaan. Uang tidak bisa membeli loyalitas. Kalau saudara pemimpin perusahaan, kalau saudara berpikir loyalitas bisa dibeli karena uang, saudara salah besar. Uang tidak bisa membeli kepercayaan. Oleh sebab itu saya banyak berkomunikasi menolong orang tua yang punya kesulitan berkomunikasi dengan anaknya. Saya katakan om tante, yang membuat om dan tante dipercaya oleh anak om dan tante adalah pada saat om dan tante mungkin stabil, kokoh, tidak berubah-ubah, bertanggung jawab ada di tempat, memenuhi tugas tanggung jawab tante, sehingga anak tante bisa melihat kalau orang tuanya setia. Salah satu wujud daripada kesetiaan adalah tanggung jawab. Dalam khotbah saya soal kesetiaan yang lalu, saya katakan ciri-ciri kesetiaan adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa yang menjadi tanggungannya, kalau ditanya dia bisa jawab. Suami punya tanggungan, kalau diminta pertanggungan, dia bisa jawab. Dia tidak buang badan, tapi dia pasang badan. Oleh sebab itu, saya tidak mengulangi khotbah itu. Saudara ingin dengarkan, saudara bisa cari, saya rasa di bawah judul kesetiaan, saya bicara soal tanggung jawab. Kemudian orang yang setia, dia kalau berjanji apa yang dia katakan ya. Di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak berubah kalau dia berjanji. Sesederhana apapun juga, janji cuma mau makan, janji mau apa saja, janjinya ya, ya. Itu orang yang setia. Kemudian ciri yang ketiga dulu saya bagikan tentang kesetiaan adalah orang yang memberikan segala-galanya. Kalau kerjakan sesuatu, dilihat maupun tidak dilihat, dia itu orang yang setia, selalu memberikan yang terbaik. Makanya kalau saudara ambil jabatan pemerintahan, saudara harusnya disumpah setia jabatan. Artinya memberikan yang terbaik. Nah, cuma ditepati apa enggak bukan urusan saya mengukurnya. Karena beberapa minggu terakhir ini yang di TV yang sudah lihat itu orang-orang yang walaupun sudah bersumpah tapi tidak memenuhi apa yang dia sumpah. Ya toh? Sehingga mereka kehilangan kredibilitasnya. Itu aja sih simpel prinsipnya. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak saudara melihat lebih jauh. Nah, kalau saudara mau jadi kepala, berapa banyak di antara saudara mau jadi kepala? Tidak mau jadi ekor. Saudara mengendalikan dalam kehidupan, tidak dikendalikan. Amin. Hidup saudara naik dan bukan turun. Hidup saudara bertambah baik. Pernikahan saudara bertambah baik. Orang saudara mendidik anak, rumah tangga saudara bertambah maju. Bisnis yang saudara pimpin maju. Kalau saudara bekerja, karir saudara naik. Saudara jadi kepala dan bukan jadi ekor. Saudara naik dan bukan turun. Saudara tahu bahwa kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat penting yang saudara perlu tabur. Amin. Tapi kita akan bicara lebih lanjut tentang apa itu kesetiaan atau apa ciri-ciri daripada kesetiaan. Karena kemarin di salah satu pertemuan yang ada hari Sabtu, ada pertemuan bisnis dengan bisnismen. Saya cerita tentang pengalaman seorang pengusaha yang dikhianati oleh orang kepercayaannya. Orang kepercayaannya mengkhianati dia pada orang itu yang tahu dia suppliernya di mana, modalnya berapa, produksinya berapa, dan kemudian orang itu mengkhianati dia dan kemudian memulai bisnis yang sama. Dan saya ceritakan itu, kemudian pertanyaan yang tentunya logis muncul. Bagaimana caranya Pak? Kita tahu. Sebelum kita ambil orang itu menjadi orang kepercayaan. Bagaimana kita tahu kalau dia orang yang setia? Banyak yang menikah berkata, bagaimana caranya tahu Pak? Kalau dia setia. Ternyata karena dia tidak. Yang pacaran juga begitu. Cukup sudah. Lagunya cukup sudah. Nah, bagaimana kita tahu? Kita tahu bahwa kita perlu kesetiaan, tapi tidak semua kita berhasil mengenali kesetiaan. Nah, saya tidak ingin mengulangi tanggung jawab, janji, dan kinerja. Itu saudara sudah pernah dengarkan itu. Nah, saya ingin tambahkan beberapa poin yang baru yang bisa menolong saudara untuk bisa mengenali kira-kira. Ini beberapa pikiran saya yang saya pikir saya ingin bagikan. Mudah-mudahan bisa menolong saudara untuk mendeteksi kesetiaan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sehingga saudara juga bisa melakukan hal yang sama, sehingga saudara naik dan bukan turun. Dan orang-orang sekitar saudara juga bisa menolong saudara naik dan bukan turun. Amin. Saudara boleh setuju, saudara boleh tidak setuju. Kalau saudara setuju, saudara bisa lakukan. Tidak setuju, catatan saudara sudah bisa buang di depan, tapi pura-pura catat minimal ya. Jadi minimal membuat saya senang. Ini kebaktian ketiga. Dia sudah senyum-senyum, catat dalam pikiran ini enggak kepake gitu ya, enggak apa-apa saudara. Tapi siapa tahu kalau kepake saudara catat, jadi saudara yang beruntung. Karena banyak ayat yang kita akan buka, saudara tidak mungkin akan bisa menghafalnya. Setuju? Saya punya 4 halaman A4 full, jadi
saudara akan sulit untuk hafal, jadi kalau saudara mau mencatat, oke, saya mau mulai mengajak saudara melihat Wahyu pasal ke-19 terlebih dahulu. Wahyu pasal ke-19, jarang kan buka Wahyu kan? Saya pikir mumpung, kapan lagi? Tahu Wahyu di mana? Alkitab saudara ada Wahyunya nggak? Ada kan? Oke, buka. Pasal ke-19. Jarang banget soalnya buka Wahyu. Wahyu 19 ayat 11 katakan begini. Lalu aku melihat surga terbuka, Yohanes yang melihat tentunya, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya, ia huruf besar, kita tahu siapa dia, yang menungganginya bernama apa? Bernama apa? Yang setia dan yang, bahasa Inggrisnya dikatakan faithful, he was called faithful and true. Dikatakan dia menyebut dirinya faithful and true. Yang setia dan yang benar. Tidak ada kebohongan di dalam diri dia. Oke? Dia itu menyebut dirinya faithful and true. Saya bahkan bertanya pada diri saya sendiri, beranikah saya menyebut diri saya a faithful person and a true person? Karena hanya saudara yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Apakah what you see is really what you get? Karena hanya saudara yang bisa membohongi diri saudara sendiri. Saudara, atau bukan sih sebenarnya, saudara tidak bisa membohongi diri saudara sendiri. Karena hanya saudara yang mengenal diri saudara sendiri. Dan dia menyebut dirinya, his name or his called faithful and true. Dan semua yang dia sediakan, semua yang baik, yang dia sediakan buat saudara dan saya, dia sembunyikan di balik karakter kesetiaan tersebut. Di 2 Tawaris dikatakan matanya menjelajah seluruh dunia, untuk dia percayakan kekuasaannya bagi orang yang bersungguh hati kepada dia. Dan terjemahan lain berkata, pada orang yang setia kepadanya. Tuhan hanya memberikan kepercayaan apa yang berharga yang dia miliki kepada orang yang setia kepadanya. Oleh sebab itu kami praktekkan di gereja ini, kami tidak mempercayakan kepercayaan pelayanan atau memberikan kepercayaan untuk melayani kepada orang pintar. Karena yang Tuhan cari bukan orang pintar, tapi orang yang setia. Amin. Dan kesetiaan harus ditunjukkan dari hal yang kecil. Barang siapa pistos, setia dalam hal kecil, maka dia akan dipercayakan hal yang besar. Oleh sebab itu, ask yourself this question. Pada saat kita melanjutkan atau berpikir lebih lanjut tentang bagaimana kita menemukan ciri-ciri orang yang setia. Kalau hari ini saudara bisa berkata, I'm a truthful person. Saya orang yang jujur, saya tidak berpura-pura, saya tidak pakai topeng. What you see is what you get. You can indeed, saudara bisa dengan bebas berkata, I'm faithful and true. Saya orang yang benar. Bisa ngerti maksud saya? Karena saudara tidak menutupi sesuatu. Dan saya mau saudara dengan sikap itu, mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, Ulangan pasal ke-5. Ulangan pasal ke-5, saya ingin mengajak saudara lihat 2 ayat di situ. Ini akan menjadi ciri-ciri yang pertama, orang yang setia, atau lanjutan daripada khotbah saya yang lama, tentang tanggung jawab, orang yang memegang janjinya, orang yang mengerjakan atau memberikan yang terbaik apapun yang dia kerjakan, orang yang setia, kinerjanya baik. Selain 3 itu, ini yang keempat atau yang pertama buat saudara yang pertama kali mendengarkannya. Ini adalah kriteria yang lain yang bisa saudara pakai. Ulangan pasal ke-5 ayat ke-32 katakan begini. Maka lalu lakukanlah semuanya itu dengan apa? Halo? Dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Ayat ini berkata bahwa, lakukanlah itu dengan setia, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Menurut saya, kriteria orang yang setia, jalannya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karakternya, pendiriannya, sikapnya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebelum saya lanjut, buka dulu kembali Ulangan pasal ke-28 yang tadi saya baca. Kalau boleh. Tadi saya baca ayat ke-13-nya tentang menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Saya ingin lanjutkan ayat 14-nya. Ayat 14-nya katakan begini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dan ke kiri, dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya,
Saudara akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor, akan menaik dan tidak turun kalau saudara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dan tidak beribadah kepada Allah yang lain. Saudara tahu bahwa sejarah bangsa Israel, karena Ulangan dituliskan pada mereka, bangsa Israel ditinggal sebentar saja langsung bikin lembu untuk mereka sembah. Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena tadi definisi daripada kesetiaan adalah stable, firm, kokoh. Bayangkan kalau kursi ini, dia tidak kokoh. Dia tidak firm, dia dikasih beban, dan kemudian dia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau dia ini tidak firm, dia kemudian dia menyimpang. Kalau dia menyimpang ke kiri dan ke kanan, bisa celaka saya. Ada banyak orang alasannya, oh I'm flexible. Saya gampang menyesuaikan diri. Pertanyaan saya, betulkah kepribadianmu fleksibel atau karakter dan pendirianmu menyimpang ke kiri dan ke kanan? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Katakan firm, artinya dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, walaupun tekanan datang. Mau yang mana? Mau main back bisa? Saudara, firm, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan saya belum pernah temukan ada Tuhan yang lain yang pernah berkata dia cemburuan. Karena hanya Tuhan yang berkata bahwa janganlah engkau berubah setia. Latar belakang keluarga saya di Medan banyak yang masih beragama Buddha. Keluarga ada beberapa. Dan saya temukan bahwa, termasuk di India, orang yang beragama Buddha, mereka tidak diwajibkan hanya untuk berbakti pada satu Tuhan atau satu dewa saja. Mereka boleh punya beberapa dewa yang berbeda-beda. Tidak pernah dikatakan ada yang satu cemburuan sama yang lain. Hanya Tuhan, saudara dan saya yang berkata dia cemburuan. Yang berkata, hanya aku sendiri atau tidak, karena aku tidak mau dimadu. Hanya Yesus yang atau hanya Tuhan kita yang berkata dia cemburuan. Amin. Jangan ada ilah yang lain, jangan membuat bagi dirimu patung dan lain sebagainya. Dan dia tidak ingin saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, kriteria yang pertama, kalau menyimpang ke kiri dan ke kanan susah untuk diingat, saya katakan orang yang setia adalah orang yang konsisten dalam kehidupannya. Pendiriannya konsisten. Make sense to you? Dia firm, ditekan, ada tekanan datang, dia tidak akan meleot. Dia tidak akan belok ke kiri ataupun ke kanan. Dia konsisten dalam pendiriannya, konsisten di dalam keputusannya, konsisten di dalam sikapnya. Nah, bagaimana saudara bisa menguji apakah seseorang konsisten? Nah, ujilah dalam bahasa saudara sendiri masing-masing. Dalam berpacaran, lihatlah apakah pacar saudara itu orang yang konsisten. Bagaimana caranya, Kak? Kalau saudara mau cari staff, bagaimana caranya, Pak? Tahu kalau dia konsisten apa tidak? Lihatlah resumenya misalnya. Apa yang dilihat? Bisa lihat latar belakang pendidikannya. Caranya, misalnya kuliahnya apa? Misalnya kalau contoh yang ekstrim, kuliahnya kedokteran, 5 semester. Kemudian pindah, masuk sekolah masak, 5 semester. Habis itu pindah lagi, masuk seni rupa, 7 semester. Sekarang melamar di tempat saudara mau jadi sales dan marketing. Tidak ada inkonsistensi di situ, dan saudara perlu bertanya, kenapa? Masalahnya bukan tidak boleh berpindah, karena bisa saja dia tadinya di sekolah kedokteran, kemudian belajar memasak, dan terakhir setelah dia datang ke JPCC beberapa bulan, dia dengarkan tentang potensi, bahwa ada sesuatu yang tertanam di dalam dan gairah, kemudian dia temukan, Pak, sekarang saya belajar balet, karena ternyata ada gairah di dalam diri saya untuk jadi seorang penari balet. Well, boleh-boleh saja, nggak jadi masalah, karena itu bukan inkonsistensi, tapi menemukan jati diri. Tapi saudara perlu tahu kenapa dia pindah seperti itu. Kenapa? Kalau dari akademis nggak kebaca, tanya. Kamu udah pernah pacaran belum? Loh, apa hubungannya ini mau jadi sales sama pacaran? Enggak, cuma nanya kalau boleh. Oh, pernah sih, berapa kali? 3 kali. Yang pertama, oh sama orang Afrika. Yang kedua, oh sama orang Eropa. Yang ketiga, sama orang Cina. Oke, pertanyaannya, kenapa putus sama yang si Afrika?
Kalau nggak cocok, karena saya temukan bahwa ada ketidaksamaan, ada visi yang berbeda, itu nggak apa-apa. Itu karena sudah ikut R-rated kan putusnya. Tapi kalau bilang, iya bosen aja habis 3 bulan. Dan kemudian sama Eropa sama bosen. Saudara, ada inkonsistensi di situ yang perlu diselidiki lebih lanjut. Oleh sebab itu kalau saudara pacaran dan sumber informasi saudara hanya si subjek seorang saja, saudara celaka. Saudara perlu informasi pihak ketiga, pihak keempat, kelima, kalau perlu beli data. Iya dong? Halo? Nah masalahnya saya temukan seringkali anak muda yang pacaran, mereka sudah tidak pakai kacamata kuda dan tidak lagi mau dengerin siapapun juga, termasuk orang tua mereka, nggak didengerin. Saya tidak katakan selalu orang tua salah atau anak-anak yang salah. Saya sering coba menjembatani dispute, salah pengertian antara orang tua dengan anak. Ada waktunya orang tuanya ngotot, seringkali orang tua ngotot juga, seringkali juga anak-anak yang ngotot, sama aja. Nah isunya adalah sesungguhnya mencari tahu konsistensi dalam kehidupan orang itu. Demikian juga saudara kalau mau cari staff. Nah kalau saudara belum bisa pastikan itu, kasihlah kepercayaan yang kecil. Lihat dia konsisten tidak dalam perkara-perkara yang kecil. Hanya waktu yang bisa menunjukkan. Nabi pun tidak bisa menemukan konsistensi dalam seseorang kalau pacaran cuma 3 bulan. Kalau saudara datang dengan kepastian, selalu saya tanya, kenapa kamu pasti? Kamu yakin dia orangnya? Ya gimana sih kak, kan rasa. Kayak kakak nggak pernah, atau bapak nggak pernah pacaran aja, justru karena saya pernah pacaran. Saya tahu 3 bulan tidak cukup untuk menguji konsistensi dalam kehidupan seseorang. Apakah saya masuk di akal? Masalahnya kalau kita jatuh cinta, seringkali ya ini nggak dipakai. Turun ke sini kan? Nggak dipakai. Nah begitu dalam pernikahan, kalau saudara sudah ambil keputusan, saudara mau jadi orang setia, saudara harus konsisten. Tidak lagi bisa ada jalan keluar. Dalam berpacaran, saudara perlu menguji. Tapi begitu menikah, saudara perlu konsisten, perlu faithful, perlu setia, perlu firm di situ. Karena janji saudara sehidup semati. Waduh, ternyata bisa nggak cari jalan samping? Ke kanan mantan, ke kiri selingkuhan. Tapi itu yang terjadi. Dunia sekitar kita, dunia sekitar saudara kaya dengan cerita seperti itu. Nah, orang yang setia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana sudah mengenalinya? Saudara ambil prinsip ini, sudah selidiki sendiri orang-orang di sekitar saudara. Bagaimana sejarah dia bekerja. 3 bulan di perusahaan A, 4 bulan di perusahaan B, 2 tahun di perusahaan C. Tanya, setelah perusahaan A, dia cerai dengan perusahaan A, berapa lama kemudian baru dia menikah dengan perusahaan B. Keluar tanggal 25, masuk tanggal 1. Saya khawatir waktu dia mempersiapkan cerai perusahaan A, dia sudah selingkuhan sama perusahaan B. Apakah saya senang berkata saudara harus menganggur 3 bulan, bersalibat, berpuasa dulu baru boleh cari perusahaan baru? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tapi saya senang berkata bahwa hanya saudara yang tahu apakah saudara orang yang jujur, benar, atau bukan. Make sense? Oleh sebab itu, lihat sejarah orang itu dalam berpindah perusahaan dan lain sebagainya, kalau saudara cari staff dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang sangat praktikal yang bisa menolong saudara untuk bisa melihat konsistensi dalam kehidupan seseorang. Nah, yang lainnya yang saya bisa bagikan buat saudara, coba buka bersama saya Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Poin ini adalah poin yang muncul di dalam brainstorming tim pengkhotbah. Kami mulai bertukar pikiran, mulai dari sekolah minggu, tag, oksigen, sampai yang kebaktian 1, 2, 3, dan 5, semua yang akan bicara, kami duduk berkumpul, sehingga guru sekolah minggu pun akan mengkhotbahkan faithfulness, kesetiaan dalam konteks anak-anak, termasuk oksigen, tag, dan lain sebagainya. Jadi kami tukar pikiran, apa yang saya punya, kami lemparkan di meja, sehingga diterjemahkan kepada anak-anak, dan lain sebagainya. Ini poin yang muncul pada waktu kami brainstorming. Matius 6 ayat 24 katakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Dikatakan bahwa kesetiaan itu tidak bisa dibuktikan pada 2 orang.
Nah, kalau saudara tidak setia, berarti saudara tidak menghormati. Karena setia itu seperti tanda hormat, sikap hormat yang engkau tunjukkan. Kalau saudara setia pada pasanganmu, kau sedang menunjukkan rasa hormatmu kepada pasanganmu. Kalau saudara menghormati atasanmu, saudara akan setia kepada dia. Nah, ketidaksetiaan merupakan sikap yang mencoreng atau menghilangkan rasa hormat yang saudara miliki pada seseorang. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa orang yang tidak setia adalah orang yang mengingkari atau tidak lagi menghormati pribadi yang seharusnya dia hormati. Matius 12 ayat ke-39. Matius 12 ayat ke-39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kata angkatan yang jahat dan tidak setia ini dikatakan dalam bahasa Inggris, an evil and adulterous generation. Generasi yang dengan gampangnya adulterous, berselingkuh, berzina, dan mengkhianati. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa dia adalah Tuhan yang cemburuan. Dia bicara soal kesetiaan dan dia menginginkan kesetiaan. Nah, ayat yang terakhir sebelum saya pindah pada poin yang kedua, 2 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18. Jadi kalau saudara mau menguji apakah orang itu konsisten apa tidak, lihat bagaimana dia menghormati, tadi saya katakan, menghormati kesetiaannya, menghormati atasannya, menghormati pasangannya, menghormati orang tuanya, bagaimana orang itu show respect. Itu salah satu tanda. Kalau dia tidak bisa setia kepada tuannya, dia bisa setia pada dua tuan yang bersamaan, dia itu adulterous, kata Alkitab tadi saya. Matius pasal yang ke-6. Oleh sebab itu dulu kalau saya sering khotbah di kantor, saya selalu katakan kalau engkau berjanji kerja dengan perusahaan A dengan segenap hati, tapi sambil jualan produk perusahaan B, itu selingkuh namanya. Apalagi kalau pakai telepon perusahaan A, jual produk perusahaan B, itu selingkuh. Belum cerai sama A, jalin hubungan gelap sama perusahaan B, itu juga selingkuh. Yang terakhir, 2 Korintus pasal yang pertama, terakhir untuk poin konsisten. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Nah, orang yang konsisten tidak akan kompromi dalam kehidupannya, tidak akan ambil jalan pintas, tidak akan shortcut. Karena saya temukan banyak orang yang setelah bilang ya, ternyata harga yang harus dia bayar untuk mempertahankan ya itu mahal. Akibatnya mereka bisa dengan mudahnya kemudian ambil jalan pintas berkata ya udah, tidak ada. Orang yang konsisten apapun dan berapapun harganya, ya dia tidak akan kena tekanan. Dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berapapun harganya. Amin. Diam banget, bisa kelihatan dari wajah saudara. Orang yang konsisten tidak akan cari jalan gampang saja. Hanya untuk menguntungkan diri sendiri, jalan pintas, jalan gampang, dan shortcut apalagi kompromi. Dan seringkali alasan yang dipakai adalah kita fleksibel. Kita menyesuaikan diri. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Wal tipis memang antara cerdik dan licik. Tapi hanya saudara, saya tahu seperti saya katakan, hanya saudara yang tahu apakah saudara seorang yang setia, faithful and a true person. Yang kedua, saya minta saudara buka Wahyu pasal kedua kembali. Konsisten tadi, yang pertama bicara soal arahnya. Okay. Orang yang setia tidak berpindah-pindah arah, konsisten arahnya. Tidak gara-gara mau lurus, dihadang, dia langsung belok ke kanan, ke kiri, kemudian tidak seperti itu. Kalau dia mau lurus, dia akan konsisten di arahnya. Ambil keputusan, konsisten. Oke, itu arah, bicara soal arah. Yang kedua ini, saya mau bicara soal persisten. Wahyu pasal kedua, saya ingin membaca ayat yang ke-10 buat saudara. Wahyu pasal kedua ayat 10 katakan begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu atau antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai
Halo? Kesetiaan itu dikatakan bahwa saudara kesetiaan itu seumur hidup saudara. Kesetiaan itu masa berlakunya seumur hidup saudara. Setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan akan datang kalau saudara persis sampai nafas saudara yang terakhir. Dalam pernikahan, bukankah saudara berjanji akan setia sampai mati? Amin. Banyak orang berkata begini, saya sudah berjanji dalam pernikahan, oke deh, saya nggak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya punya masalah dengan pernikahan saya punya masalah dengan istri saya nggak akan menyimpang ke kiri, saya tidak akan ke kiri karena di sana ada mantan saya menunggu, saya tidak akan menyimpang ke kanan karena ada TTM, teman kerja saya juga menunggu di kanan, saya akan jaga diri saya tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. However, tapi kalau sudah menyerah dalam pernikahan ini, saudara juga tetap tidak setia walaupun tidak ke kiri dan ke kanan. Ada orang yang berpacaran bilang begini, Pak, saya berpacaran waktu 3 bulan putus, kemudian 6 bulan putus, kemudian 2 tahun. Saya setia loh Pak, karena waktu saya pacari yang 3 bulan, saya tidak dobelin. Saya putusin dulu yang 3 bulan, baru jalanin yang 6 bulan. Saya putusin dulu yang 6 bulan, baru jalanin 2 tahun. Masalahnya adalah, isunya bukan dobelin, tapi tidak ada persistensi di situ. Bisa ngerti maksud saya? Nah, tentunya dalam berpacaran agak tipis, karena beda antara yang tadi keras kepala dengan orang setia, bedanya tipis. Ada yang tidak seharusnya melanjutkan, dia berkata, saya mau setia. Kalau belum menikah, kontraknya belum ditandatangani. Begitu menikah, baru saudara harus setia sampai mati. Halo? Dan sebelum menikah, saudara perlu menguji, apakah orang yang saudara mau nikahi seumur hidupmu, dia juga orang yang persisten. Kalau tidak, kalau saudara persis, dia tidak, harganya mahal dalam pernikahan. Karena saudara kan konsisten, saudara persisten, tapi dia tidak, saudara yang bayar harganya. Ada yang datang pada saya bertanya, Pak, kami udah menikah, kami ingin berpisah, mau bercerai, boleh nggak Pak? Oh boleh, saya bilang. Kaget dia. Kok bisa Pak? Iya, tinggal Bapak dan Ibu setujui dulu siapa yang mati. Karena saya akan doakan supaya salah satunya mati, karena sampai maut memisahkan. Tolong setujui yang mana yang mau mati, biar saya doakan, karena salah satunya mati, bisa kan kawin lagi? Bisa, tapi siapa yang mau mati? Sambil bergurau tentunya. Oleh sebab itu persistensi bicara soal, bukan cuma arah, kalau konsistensi bicara soal arah, persistensi bicara soal kegigihan sampai habis. Makanya Paulus berkata, I finished my race, aku sudah menyelesaikan pertandinganku. Dia tidak berkata, aku mulai dengan lari 200 meter, pindah ke 400 meter sebelum selesai. Kemudian lari lompat tinggi dan lompat jauh, enggak. Dia berkata, I finished my race. Aku selesaikan pertandinganku. Amin? Yesus berkata, it is finished. Dia selesaikan apa yang harus dia kerjakan. Nah, ciri-ciri orang yang setia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Persist. Nah, poin saya yang terakhir, sebelum kita berdoa, akan melengkapi apa yang saya katakan soal persisten dan konsisten. Buka Alkitab saudara, Matius pasal yang ke-25 sebentar. Matius pasal ke-25, saya minta sebentar lagi teman-teman siap-siap, saya hampir selesai. Matius pasal ke-25, saya baca dari ayat ke-24. Sudah tahu ceritanya pasti. Ayat 24 katakan begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Aneh. Menurut saya kalau kita pakai prinsip konsisten dan persisten, harusnya hamba yang punya 1 talenta ini disebut setia. Karena pertama, dia tidak ganti bos, dia tidak menyerah, betul kan? Dia masih menunggu waktu bosnya pulang, dia tidak ganti bos, dia tidak kemudian pindah kerja sama orang lain, dia tetap di situ, dia tidak nilep 1 talentanya, 1 talentanya masih ada, bahkan dia jaga dengan baik. Kalau cuma pakai prinsip konsisten dan persisten saja, harusnya seolah-olah orang ini harusnya setia dong. Halo? Tapi Alkitab berkata bahwa dia dianggap jahat dan malas, dan kemudian di dalam ayat ke-29 dikatakan kepada setiap orang yang mempunyai apa? Kepadanya diberikan, akan diberi, sehingga dia kelimpahan. Tapi seseorang yang siapapun yang tidak mempunyai, tidak akan diberikan. Obviously, orang ini tidak punya kesetiaan. Pertanyaannya, kalau konsisten, persisten sudah ada, what is missing there? Karena yang lain disebut, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi barang siapa punya kebaikan dan kesetiaan, maka dia akan diberikan kelimpahan. Amin? Pertanyaannya, what is missing there? Kalau saudara sudah konsisten dan persisten, saudara perlu tambahkan bagian yang terakhir. Hana kasih kata aktif di situ. Saya kasih kata inisiatif di situ. Saya kasih kata produktif di situ. Orang yang setia bukan hanya konsisten dan persisten, tapi dia harusnya aktif, punya inisiatif, dan produktif. Saya kasih contoh. Saya akan kasih contoh. Saudara tulis dulu. Habis itu saya kasih contoh, kemudian kita berdoa. Kalau saya seorang suami, saya punya kesulitan dalam pernikahan. Sama suami, sama istri tidak bisa nyambung, tidak connect, tegang dalam pernikahan. Saya anak Tuhan, saya tidak akan berselingkuh, saya tidak akan punya orang ketiga, saya tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya konsisten. Oke deh, saya tidak bercerai karena tidak boleh bercerai, persis. Tapi kalau saya tidak aktif, punya inisiatif mau memperbaiki pernikahan saya bukan orang yang setia. Apakah saya masuk di akal saudara? Walaupun saya konsisten, saya tidak menyimpang, saya tidak menyerah. Nggak bercerai dah. Tapi begitu banyak orang saya temukan, mereka sebenarnya ditemukan seperti hamba yang satu ini, tidak mempunyai kesetiaan itu karena they just don't do anything. Mereka tidak lakukan apa yang seharusnya mereka bisa lakukan untuk memperbaiki pernikahan mereka. Prinsip yang sama berlaku di dalam pekerjaan saudara. Prinsip yang sama berlaku di dalam saudara mengasuh anak, melayani, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tadi waktu kita bicara soal konsistensi, tadi kebaktian kedua saya bilang, saudara bisa lihat banyak hal dalam diri orang itu. Lihat bagaimana dia bergabung gereja. Setiap 2 tahun pindah gereja, setiap 2 bulan pindah pelayanan. Setiap kali tekanan datang, dia mundur. Setiap kali tantangan datang, dia kabur. Ada inkonsistensi dan tidak ada persistensi di situ. Masuk di akal? Saya tidak berkata saudara tidak boleh pindah pekerjaan. Tidak, itu bukan itu masalah. Pernikahan nggak bisa pindah, pekerjaan bisa aja. Tapi bagaimana saudara pindah menunjukkan siapa saudara sesungguhnya. Bagaimana saudara pindah gereja? Bolehkah pindah gereja selama saudara masih pindah Kristen? Gereja Kristen nggak? Atau gereja Katolik Kristen sama saja. Gereja, cari Tuhan. Nggak masalah, buat kita nggak jadi masalah. Tapi kalau isunya adalah saudara cari gereja yang sempurna, you'll never find it. Bahkan kalau saudara ketemu gereja yang sempurna, begitu saudara masuk gereja itu jadi nggak sempurna gara-gara saudara. Nah, tapi kalau saudara selalu kabur, itu adalah inconsistency yang tidak akan membuat hidup saudara bisa maju. Masuk di akal? Nah, Indonesia penuh dengan orang pintar. Tapi menurut saya bangsa kita perlu orang yang konsisten, persisten. Tekanan datang, don't crack, tidak berubah. Posisi datang, nggak berubah. Amin. Kepercayaan datang, nggak berubah. Persist. Dan ingin selalu memperbaiki. Kalau sudah bekerja seperti itu, dimanapun kau berada, kau ingin perbaiki, do better. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, pasti favor of God ada dalam kehidupan saudara. Masuk di akal saudara? Nah, kalau saudara setuju, lakukan di dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa pakai itu menguji orang-orang yang saudara izinkan mendekat dalam hidup saudara.
sehingga saudara berhasil dan beruntung. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, setia sampai mati. Senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, melakukan lebih baik. Amin. Tidak pasif, produktif. Orang setia selalu ingin menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Mari tutup Alkitab saudara.